Halo semua. Belakangan ini, saya menemukan sebuah video yang memperlihatkan seorang ustadz tua yang bersemangat sekali mengarungi lautan hanya untuk membuat seorang wanita yang sudah bersuami bercerai dengan suaminya itu. Wanita itu adalah seorang mualaf, seorang yang baru masuk agama Islam dari agama Kristen, dan suaminya adalah seorang Kristen. Ustadz tua ini menemui suami wanita itu, lalu memberikan dua pilihan kepada suaminya itu, yaitu masuk Islam atau bercerai dengan istrinya karena istrinya itu sudah masuk Islam. Saya, Pak Insan LS Mokoginta, saat ini sedang berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Bolamondos, ya, Kampung Mogoyunggong, kampungnya Ibu Sandra Ngongoloy ini. Nah, hadirin, perlu kita ketahui bahwa Bu Sandra Ngongoloy ini adalah satu-satunya muslimah yang ada di kampung ini. Artinya beliau satu-satunya yang masuk Islam yang tinggal di Mogoyunggong. 99,9% semuanya Kristen. Nah, namun demikian suaminya masih tetap bertahan di agama Kristen. Jadi mereka sampai saat ini masih hidup dalam satu rumah tangga. Nah, karena dalam hal ini menurut ajaran Islam itu sudah tidak boleh lagi seorang muslimah harus bersama dengan non muslim, maka kami adakan satu persetujuan dengan suaminya apabila dalam debat nanti, apabila dia menang atau saya kalah dalam dialog dengan suaminya, dia berharap istrinya Bu Ngongoloy ini balik ke Kristen lagi, seperti itu. Dan namun demikian begini Bu Sandra, ini karena ibu sudah menjadi muslimah, dalam ajaran Islam tidak boleh ada pernikahan rumah tangga berbeda keyakinan. Cuma ada dua kemungkinan. Pertama, ibu boleh hidup dengan dia bersama-sama, tapi itu dosa. Itu dalam pandangan Islam itu zina selamanya, ya. Atau yang kedua, cerai. Ini cuma dua. Jadi kalau di hukum Islam itu perbedaan agama itu tidak boleh dalam segi pernikahan. Jadi mungkin harus segera kita carikan solusi bersama. Itu pasti. Mesti bisa lah. Solusinya hanya dua. Mohon maaf, pisah atau bapak masuk agama Islam. Itu saja. Kalau yang lain, Ibu ingin masuk Islam atau mau masuk Islam, ya terserah gitu kan. Nah, saya nggak tahu apa motivasi ustadz tua yang bernama Insan Mokoginta ini sehingga dia begitu bersemangat menyeberangi lautan untuk membuat wanita itu bercerai. Apakah karena dia berminat kawinin perempuan itu? Saya nggak tahu. Tetapi yang pasti kenyataannya adalah ustadz tua ini sangat bersemangat mencampuri urusan keluarga orang lain, bahkan dengan bangga melontarkan ide supaya wanita itu bercerai dengan suaminya. Dan pada videonya yang lain, ustadz tua ini juga mengaku menjodoh-jodohkan pria yang baru masuk Islam dengan janda-janda. Apakah wanita ini akan dijadikan stok sebagai hadiah bagi laki-laki yang berniat masuk Islam? Saya nggak tahu. Mantan pendeta yaitu saudara Yudi Mulyana. Nah, karena saat itu dia berstatus duda, maka saya kenalkan dia dengan seorang janda. Janda ini kebetulan kenalan baik saya yang secara ekonomi ya cukup mapan. Ternyata niatnya bukan untuk dinikahi, ya, tapi dipelorotin harta janda tersebut puluhan juta rupiah. Kemudian Nah, para wanita Kristen belajar ya. Kamu masuk Islam bisa dibikin bercerai dan kawin lagi dengan lelaki lain yang akhirnya menghabiskan seluruh hartamu. Saya ingin mengingatkan teman-teman yang Kristen
bahwa Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 32, Matius 19 ayat 9, Markus 10 ayat 11, dan Lukas 16 ayat 18, bahwa barang siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Nah, saya nggak tahu bagaimana pandangan teman-teman tentang peristiwa ini. Tetapi bagi saya, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menjijikan. Seorang tua bangka yang nggak tahu malu masuk ke rumah orang, mengancam orang itu harus masuk Islam, kalau tidak harus menceraikan istrinya. Jadi kalau teman-teman pria yang Kristen mengalami peristiwa seperti ini, ada seorang biadab seperti Insan Mokoginta masuk ke dalam rumahmu untuk mengajak-ngajak keluargamu, tidak usah sungkan untuk mengusir orang itu dari rumahmu. Kalau orang semacam itu mengajak kamu berdebat, nggak usah diladenin. Karena orang seperti itu adalah orang gila yang sudah sangat kurang ajar dan terlalu lancang ikut campur urusan keluarga kamu. Kamu tidak punya kewajiban apapun untuk meladeni orang biadab semacam itu. Kalau perlu, kamu panggil polisi, karena orang itu adalah perampok yang berusaha mengambil istrimu. Tidak perlu takut dengan orang macam itu. Semua ancaman orang itu hanyalah gertakan, dan semua perkataan orang itu hanyalah dusta. Buat teman-teman yang tertarik untuk belajar agama Islam atau mau masuk Islam, saya mau katakan bahwa itu terserah kamu. Itu hak kamu, tetapi hati-hati dengan tipuan iklan. Kamu akan disuruh belajar dari ustadz, dan ustadz itu akan menyuruh kamu menghafal kata-kata yang kamu tidak mengerti sambil membenturkan kepalamu ke lantai. Itu adalah teknik hipnotis dan akan membuat otakmu rusak. Kamu akan disuruh menghafal di dalam bahasa Arab supaya kamu nggak tahu bahwa Allah mengaku bahwa Dia bukan pencipta manusia. Dia hanyalah ilah yang berusaha membuat manusia beribadah kepadanya. Dan Allah adalah ilah yang membuat orang bercerai dan menjadikan perceraian itu sebagai teladan. Kalau kamu belajar dari ustadz seperti Insan Mokoginta, kamu belajar dari orang yang akan bersorak-sorai karena kamu bercerai. Jadi kalau kamu mau bercerai, silakan belajar agama Islam. Itu hak kamu. Jika kamu tidak mau bercerai, segera tinggalkan agama Islam. Gak usah tertipu dengan ritual buatan manusia. Juga gak usah tertipu dengan ajarannya yang semua isinya cuma pembenaran atas kesalahan. Ustadz itu akan berkata kepadamu untuk masuk Islam karena tauhid. Tidak ada ilah selain Allah. Itu adalah tipuan, guys. Ada banyak ilah selain Allah. Dan Allah adalah satu-satunya ilah yang menetapkan orang-orang yang menyembah kepadanya masuk neraka. Tidak ada umat agama lain yang ditetapkan masuk neraka oleh ilahnya sendiri. Allah yang ada di dalam Al-Quran bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Orang yang berkata bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab, orang itu adalah seorang penipu. Di dalam Alkitab, ilah yang tidak menciptakan manusia, tetapi selalu berusaha membuat manusia menyembah Dia, selalu ingin manusia masuk neraka, dan suka membuat keluarga hancur berantakan dengan perceraian, adalah si iblis itu sendiri. Si iblis itu adalah pendusta, pencuri, dan pembunuh. Pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan sejati yang ada di dalam Alkitab memberikan perintah jangan berzina. Dan Dia juga memberikan perintah jangan bercerai. Tuhan yang ada di dalam Alkitab membenci perceraian. Di dalam beberapa video sebelumnya, saya sudah melontarkan sebuah pertanyaan kepada teman-teman, dan sekarang saya mau melontarkan pertanyaan yang sama. Apakah teman-teman mau mempunyai ilah yang bisa membuat keluargamu bercerai? Apakah kamu bahagia bila ibumu bercerai dengan bapamu? Apakah kamu bahagia bila anak-anakmu bercerai? Apakah kamu menikah dengan seseorang hanya supaya kamu mendapatkan sebuah surat untuk tidur dengan orang itu, dan berniat supaya suatu saat nanti kamu bercerai dan kawin lagi dengan orang lain?
Jadi kalau kamu tidak mau bercerai, jangan sujud menyembah kepada ilah yang bisa membuat keluarga kamu bercerai. Pikirkan masa depanmu. Apakah kamu mau anak perempuan kamu dikawin ceraikan? Apakah kamu mau anak laki-lakimu disuruh pergi membunuh orang demi ilah palsu yang suka membuat keluarga orang bercerai? Kalau kamu tidak mau anak perempuanmu dikawin ceraikan, kalau kamu tidak mau anak laki-lakimu pergi membunuh orang demi ilah palsu yang suka membuat keluarga orang bercerai, segera keluar dari agama itu sekarang. Kamu keluar dari agama itu sekarang, kamu menyelamatkan masa depan keluargamu. Allah bukan Tuhan, dan saya sudah membuktikan di depan teman-teman semua bahwa Allah tidak mampu berbuat apa-apa terhadap saya. Jadi, teman-teman tidak perlu takut akan masuk neraka jika keluar dari Islam. Itu hanya tipuan para ustadz seperti Moko Ginta. Allahnya Moko Ginta menetapkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Dan insan Moko Ginta mau kamu tetap di dalam Islam supaya kamu menemani dia di dalam neraka. Ustadz-ustadz seperti insan Moko Ginta selalu mencoba menipumu dengan berkata bahwa Allah yang mereka sembah adalah satu-satunya ilah yang menjanjikan surga bidadari. Padahal yang mereka sembah adalah satu-satunya ilah yang menetapkan manusia masuk ke dalam neraka. Ambil keputusan untuk meninggalkan Islam sekarang sebelum terlambat. Kamu masih punya kesempatan selama kamu masih punya nafas. Dan kamu gak tahu kapan nafas kamu selesai. Jika kamu meninggal dalam keadaan Islam, kamu sudah menerima ketetapan dari Allah bahwa kamu akan datang ke neraka. Jadi coba sekarang kamu pikir benar-benar, kenapa kamu beragama Islam? Semakin kamu berpikir, kamu semakin tidak punya alasan untuk beragama Islam. Coba sekarang kamu pikir benar-benar, apakah kamu masih mau beragama Islam? Semakin kamu berpikir, kamu semakin gak mau beragama Islam kan? Nah, kalau kamu sudah tidak mau beragama Islam, silakan tulis saya keluar dari Islam pada kolom komentar di bawah video ini. Setelah itu, silakan bergabung ke grup Telegram t.me/murtadin. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Hasebi selo etba Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabe kirbi salva Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu.
Ugh.